Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatina Allahu ya'ala rijalihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawafana ala miladihim wa yahshuruna bi zumratihim ila afiyatin wa salamatin. ثم الفاتحة صاحب الكتاب حضرة الشيخ أبو عبد الله محمد بن يوسف السانوسي ثم إلى شيخ شرها إمام الدسوقي ثم حضرة الوالد عبد الله بن محسن العطاس نفعنا الله بهم وبعلومهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal wal ilmu al muta'alliqu bi jami'il wajibat wal jaizat wal mustahilat. Setelah pembahasan sifat kudrat dan iradat, kita lanjut kepada pembahasan wajibnya Allah bersifat ilmu. Al-ilmu huwa sifatun yankashifu biha ma tata'allaqu bihil inkishafan la yahtamilu naqidu biwajhin minal wujuh. Ilmu adalah sifat yang dengannya terbuka selebar-lebarnya tanpa peluang sedikit pun bagi perlawanannya, apa yang berhubungan dengan sesuatu.
Maknanya ilmu itu idraku syai' ma'a hakikoteh gitu. Menemukan sesuatu sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan keadaannya, tanpa mungkin ada perbedaan, tanpa mungkin ada sesuatu yang berlainan dengan kenyataan gitu. Jadi nggak mungkin ilmunya Allah itu, apa yang diketahui Allah itu nggak nyata, itu nggak mungkin gitu loh. Allah mengetahui segala sesuatu sesuai dengan kenyataan. Nah, sifat ilmu itu dikatakan sifat yang dengan sifat ilmunya tersingkaplah bagi Allah segala sesuatu. Makna tersingkap ini jangan diartikan tadinya tertutup lalu terbuka, maksudnya. Maknanya tersingkap itu maknanya apa? Jelas gitu loh. Bagi Allah itu segala sesuatu jelas, nggak ada sesuatu pun yang samar, nggak ada. Segala perkara baik yang wajib, yang mustahil, yang jaiz, bagi Allah segalanya jelas. Nggak mungkin ada yang berlawanan dengan apa yang ada di ilmunya Allah. Artinya berlawanan itu jadi kebalikannya gitu loh. Allah taunya laki, nggak taunya perempuan, gitu nggak mungkin gitu loh. Kalau ente kan mungkin aja di USG nih bayi, wah ada bijinya nih laki-laki, pas keluar perempuan. Kalau Allah nggak mungkin tuh begitu. Apa yang di ilmunya Allah pasti cocok sama kenyataannya. Nggak mungkin khilaf sama kenyataan, nggak mungkin. Fa makna qaulina al-muta'alliqu bi jamil wajibat ila akhi wal mustahilat wal jaiz wal mustahilat. Imam Sanusi menjelaskan maksud perkataannya bahwa di dalam matan aku berkata ala ilmu itu berta'alluq kepada yang wajib, yang jaiz dan yang mustahil. Anna jami'a hadhil umur munkashifatun li ilmihi ta'ala wa muttadhihatun lahu ta'ala azalan wa abadan bila ta'ammulin wala istidlalin itidahan la yumkinu ayyakuna fi nafsil amri ala khilafi ma'alimahu azza wa jal. Yang dimaksud oleh Hadratus Syekh Imam Sanusi, bahwa sungguhnya hal itu yang wajib, yang mustahil, yang jaiz itu jelas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terbuka itu maknanya apa? Jelas. Dan jelasnya itu ya nggak ada permulaannya. Mulai kapan sih Allah tahu kalau dirinya Tuhan? Mulai kapan? Ya nggak ada mulainya. Kalau ada mulainya kayak anak hilang dong. Anak raja hilang. Tadinya nggak tahu kalau anak raja, begitu ketemu, ente itu anak raja. Oh, saya anak raja, baru tahu gitu. Allah tadinya nggak tahu kalau dirinya Tuhan, sekarang baru tahu gitu. Allah mengetahui yang wajib,
yang mustahil, yang jaiz ya tidak ada permulaannya. Dan ilmunya tidak mengalami perubahan selamanya. Kalau ilmu kita itu sedikit-sedikit nambah, besok nambah, habis dong. Makanya ada riwayat nanti seorang hamba akan diperlihatkan kepada Allah, itu maknanya akan ditambahkan ilmunya tentang Allah. Nah, ilmu kita itu ya ilmunya memang sedikit-sedikit, dapat lagi, besok ngaji dapat lagi, ngaji dapat lagi gitu. Nah, ilmunya Allah nggak demikian, segalanya ada di ilmunya Allah. Dan Allah mengetahui itu nggak pakai hati. Kalau ilmunya pakai hati berarti apa? Terbatas dong, tersimpan di dalam memori. Kalau ente kan ada memorinya kan, ente memorinya berapa giga? Kalau kita memorinya 2 giga diisi sama musik, foto, lagu, habis, ilmu nggak ada, udah pokoknya nggak keisi sama ilmu. Isinya apa lagunya Roma, apa lagunya Iwan Fals, apa lagunya diisi selawatan, habis sudah lah. Folder ilmunya ada, nggak cukup Pak, nggak muat lagi udah mau diisi ilmu udah nggak muat, harus dihapus dulu yang lain. Nah, ilmunya Allah, karena ilmunya Allah itu berdiri pada zatnya gitu. Kalau ilmunya kita, karena zat kita tersusun-susun, maka sifat kita berdiri pada berbagai zat. Penglihatan pada mata, pendengaran pada telinga, ilmu pada hati gitu, karena zat kita tersusun-susun. Yang asli kamu itu nggak ada gitu loh. Mau berdiri di zat kamu yang mana? Mau susun-susun macam-macam, mata, kaki, ya ditempel-tempelin, penglihatan di matanya, pendengaran, mikir di kepala gitu. Terus ilmunya Allah itu bukan ilmu daruri gitu. Allah itu ya tahu itu nggak pakai mikir. Ada begitu kan? Allah tahu segalanya itu nggak pakai mikir. Berarti apa? Daruri dong. Lah ya kan. Ente juga daruri, ada ilmu ente yang daruri kan. Ente tahu kalau setengah sama 1 itu banyakan? Tahu nggak? Itu mulai kapan taunya? Pakai belajar nggak itu? Nggak usah belajar. Anak kecil juga tahu nggak, makanan nih dibagi 2, nggak mau dia, nggak mau, 1 maunya, tahu dia. Kalau setengah itu sedikit pasti gitu. Itu nggak usah belajar, namanya apa itu? Daruri gitu. Makanya yang namanya ilmu itu nggak semua ilmu harus ngaji, nggak semuanya. Ilmu yang ngaji itu ilmu yang susah dikaji, baru ente perlu guru. Jangan pakai madhab yang mengatakan pokoknya ilmu itu semua harus dikajikan, nggak harus. Yang ente sulit nggak bisa dipahami tanpa guru, baru harus ngaji, panggil guru, punya guru. Kalau ilmu yang gampang-gampang, ya belajar sendiri aja, repot amat itu pakai guru semuanya. Kan ada tuh orang, saya paham ini otodidak, ada nggak? Ada nggak? Berarti kan bisa dipelajari sendiri gitu.
Nggak harus semua ilmu pakai guru, nggak harus. Itu loh, kecuali ilmu yang musalsal nih, yang memang taunya itu harus punya sanad. Nah, itu kamu kaji, ya, kamu datang ke seorang guru untuk minta sanadnya, untuk minta mutasilnya, gitu loh. Kalau semua pokoknya kalau ngaji nggak pakai guru mah setan gurunya. Ilmu apa dulu gitu mestinya dong. Ente rumahnya pinggir kali, tiap hari berenang, lama-lama bisa berenang, perlu guru? Ya nggak usah, berenang aja pakai guru, repot amat. Soalnya kamu nggak punya kolam renang, rumahnya pinggir kali. Jadi nggak harus semua ilmu itu dengan seorang guru, kecuali ilmu yang susah dipelajari. Ilmunya Allah yang pertama bukan doruri. Doruri itu tetap, doruri itu tahunya nggak pakai mikir. Iya, nggak pakai mikir, tapi tadinya pernah nggak tahu. Terus tahu, tapi tahunya nggak perlu mikir. Mikir itu maksudnya mendatangkan dalil, gitu loh. Yang disebut mikir itu maknanya mendatangkan dalil, gitu. Jadi akal itu alatun lil idrok, alat untuk idrok. Apa itu? Al ulum dzaruriyan wa nadhariyan. Baik ilmu yang dzaruri maupun ilmu yang nadhari modalnya pakai akal. Kalau nggak ada akalnya ya nggak dzaruri, nggak nadhari, udah nggak ada yang bisa terdeteksi, gitu loh. Karena alatnya kita untuk mendeteksi sesuatu itu adalah akal. Baik ilmu yang dzaruri maupun ilmu yang nadhari, semua diidrok, ditemu dengan akal kita. Lah Allah nggak demikian. Allah tahu itu ya nggak pakai cari tahu, nggak. Bukan tadinya nggak tahu terus baru tahu, bukan. Memang aslinya tahu. Memang pengetahuan itu ada pada sifatnya. Segalanya tersingkap, segalanya jelas di ilmunya Allah tanpa ada permulaannya. Yang wajib yang Allah tahu apa? Hah? Yang wajib, perkara wajib yang Allah tahu contohnya apa? Ya semua yang berkaitan sama dirinya Allah yang wajib. Ya Allah tahu dirinya Tuhan, Allah tahu sifat-sifat ketuhanannya, tahu nggak? Ya wah, ente aja tahu, Tuhan nggak tahu. Ente tahu Allah wajib 20. Ente tahu nggak? Lah masa Allahnya nggak tahu? Emang saya punya sifat ya? Ente Tuhan bukan? Tuhan kok nanya? Lah sifat Allah yang Allah ketahui itu tidak terbatas, karena sifat kesempurnaan Allah itu nggak terbatas, gitu loh. Allah maha sempurna dengan segala sifat Sifat yang sempurna itu maknanya sifat yang segala sifat yang terpuji itu sifat sempurna namanya. Sebaliknya sifat yang nggak layak dipuji berarti sifat yang nggak sempurna. Sifatnya Allah semua sifat yang sempurna lah. Semua yang sempurna yang nggak terbatas itu diketahui dengan jelas oleh Allah tanpa ada permulaannya. Terus yang mustahil, ya Allah tahu tanpa ada permulaannya. Apa yang mustahil contohnya? Contoh perkara yang mustahil apa? Ya kebalikan dari yang wajib. Kebalikannya yang wajib semuanya mustahil. Dan yang mustahil yang Allah tahu nggak terbatas. Kebalikan dari semua sifat sempurna bagi Allah itu mustahil. Dan itu juga nggak terbatas, gitu loh.
Nggak terbatas itu maknanya la tatanahi, nggak terhingga. Kalau mau kita hitung nih 1 miliar itu sudah mentok belum? Belum. Ditambah 1 bisa? Bisa. Ya berarti belum mentok. 1 triliun? Belum. Di atas triliun apa? Biliun. Biliun. Biliun ditambah 1 bisa? Bisa. Nah, berarti belum mentok. Atasnya lagi apa? Trililiun gitu. Oh, pokoknya banyak banget dah. Sampai kalau kita mau hitung pakai apa? Jawabnya apa? E itu apa? Error. Kalau kata Kiai, apa? Emang gue pikirin. Jadi nggak terbatas. Allah tahu dirinya nggak akan tidur. Allah tahu dirinya nggak akan ngantuk, dirinya nggak akan lapar. Wong kamu aja tahu. Ntar jam 12 saya ngantuk nih terus mau tidur ah. Kamu tahu nggak? Lah masa Allah nggak tahu dirinya, gimana sih? Wong ente aja tahu diri kamu, masa Allah nggak tahu dirinya? Allah tahu segala yang berkaitan dengan dirinya. Mustahil dirinya punya anak, mustahil dirinya, yang mustahil semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga perkara yang jaiz, yang berkaitan sama makhluk. Apa yang sudah tercipta, mana itu perkaranya? Nah, yang dulu-dulu, yang sudah terdahulu tercipta, Allah tahu semuanya. Yang sekarang, yang sedang diciptakan, yang nanti, yang akan diciptakan, dan yang tidak akan diciptakan gitu. Jadi kalau akal kita nemu 4 ini Allah ketahui dengan jelas tuh, yang sudah, yang sedang, yang akan, dan yang tidak akan diciptakan. Kayak imannya Fir'aun itu akan tercipta enggak? Ya enggak akan. Allah tahu tuh apa yang enggak akan diciptakan pada makhluknya, Allah tahu gitu loh. Yang diciptakan pun Allah pasti tahu, dan Allah tahu itu jelas bukan dengan cara dzaruri. Atau dengan nadzori, mikir dulu. Apalagi Allah mikir-mikir dulu ya. Artinya mau bikin matahari, Allah mikir dulu nih gimana biar bersinar yang lama gitu. Kayak ente mau bikin lampu kan mikir-mikir nih. Dulu kita bikin lampu pakainya apa itu? Lampu pertama namanya lampu apa? Dulu ini bolam yang kuning doang itu, yang pakainya garis doang, kalau putus bohlam ya kan. Sekarang udah pakai LED, sekarang udah pakai itu. Mau bikin bolam itu mikir lama loh. Mau bikin bolam itu mikirnya lama. Dari mana asal mikirnya itu? Mikir pertamanya dari mana? Dari ngeliat bambu yang dipotong, yang dikupas, kan suka ada sisanya kecil-kecil kan. Ketika kebakar, nyet, kan merah dia tuh. Oh ini kalau dikasih bolam terang ini. Itu dipikir sama dia, gimana cara bikinnya gitu loh. Oh ini strom, kasih strom, oh nyala dia. Itu mikirnya. Allah mau bikin manusia, ada rahimnya, gimana bisa melahirkan, itu nggak pakai mikir-mikir, enggak. Dzaruri ya enggak, nadzori ya enggak, gitu loh. Kenapa? Karena dzaruri ya pernah nggak tahu, apalagi nadzori gitu. Orang mau bikin apa saja itu harus tahu yang mau dibikin nggak? Kalau nggak tahu gimana?
Ya nggak jadi, nggak bisa bikin. Ente mau bikin genteng, harus tahu nggak? Harus tahu dong. Oh, bahannya pakai tanah, ntar dibakar, ya harus tahu tuh. Kalau nggak tahu bahannya, nggak tahu gimana kerjanya, ya nggak jadi. Nah Allah tahu itu nggak pakai mikir. Gitu. Manusia mau bikin apa namanya HP itu udah berapa generasi baru muncul yang namanya, ntar muncul lagi namanya robot. Orang bisa bikin robot dianggap jenius. Di dalamnya ada kabel-kabel yang banyak bisa menggerakkan tangan. Ente berapa kabel dalam diri ente coba? Berapa kabel kamu dari otak sampai ke kaki itu kabelnya berapa coba? Udah lembut Masya Allah, luar biasa. Artinya kecanggihan ilmunya Allah, mengetahui segala sesuatunya dengan terperinci, tanpa doruri, tanpa pula dengan nadori. Dan bila ta'amul wala istidlal ittidahan la yumkinu ayyakuna fi nafsil amri ala khilafi ma alimahu azza wajal. Dan tidak mungkin bertentangan dengan kenyataan, nggak mungkin. Artinya harus cocok sama kenyataan. Kalau ada orang tahu sesuatu tapi nggak cocok sama kenyataan, gimana? Lah ya ulama berbeda pendapat tuh, itu namanya nggak tahu. Masa tahu tapi beda, ya nggak tahu berarti. Maknanya nggak disebut tahu tapi disebut nemu gitu loh. Karena kerjanya akal siapa sih? Idrok kan gitu kan. Ada idroknya akal cocok sama kenyataan, ada idroknya akal nggak cocok sama kenyataan. Contohnya siapa? Yang idroknya nggak cocok sama kenyataan. Kalau yang pegang daun dikira duit, siapa itu? Berarti idroknya apa itu? Nggak cocok sama kenyataan. Cocok nggak? Orang Arab nih, Lata, Uzza, Hubal, mana dianggap Tuhan. Majusi, api dianggap Tuhan. Yesus dianggap, namanya apa itu? Namanya juhul murakkab gitu. Bukan ilmu gitu loh, namanya juhul murakkab. Bodohnya double, tersusun gitu loh. Bodohnya rangkap maksudnya. Double bodoh gitu loh. Kok bodohnya double kenapa? Bodoh kuadrat. Kenapa kok kuadrat? Yang pertama dia bodoh. Kenapa kok bodoh yang pertama? Apa yang ditemunya nggak cocok sama kenyataan, namanya apa? Bodoh. Bodoh yang kedua, nggak tahu dirinya bodoh. Ya kan? Dia taunya dirinya benar tahu. Berarti dia punya dua kebodohan gitu loh. Nggak ngerti yang nyata dan nggak ngerti dirinya bodoh. Beda sama orang begini nih, kamu tahu nggak isinya langit apa? Saya nggak tahu. Dia tahu kalau dirinya nggak tahu gitu loh. Berarti punya satu namanya apa itu? Basit, bodoh asli gitu. Isinya tanah itu apa bumi ini? Nggak tahu saya. Itu asli bodoh gitu loh.
Bukan tanah mah isinya salah semua, tapi itu namanya apa? Kata orang sekarang sok tahu dah gitu loh. Sok tahu tapi ternyata nggak cocok sama nyata. Lah, Allah itu mustahil begitu ilmunya gitu loh. Mustahil ada yang Allah ketahui nggak cocok sama kenyataan, mustahil gitu loh. Kalau begitu nanti Allah juhul namanya, bodoh gitu. Allah taunya seseorang itu laki, munculnya perempuan. Mungkin? Nggak mungkin. Mustahil, berarti nggak cocok sama kenyataan. Jadi apa yang diketahui Allah harus sesuai sama faktanya. Memang nyatanya begitu. Ini meja, kamu taunya ini meja, berarti kamu berilmu gitu. Kenapa? Karena yang kamu ketahui cocok sama kenyataan. Nggak mungkin ada yang diketahuinya khilaf sama yang nyata, nggak mungkin. Kalau khilaf sama yang nyata, jadinya namanya apa? Juhul murakkab. Lah, kalau ilmunya Allah nadhari bukan, dzaruri juga bukan, badihi bukan. Badihi itu apa? Badihi itu uji coba. Ente pengen tahu ini manis apa enggak, dipikir bisa enggak? Bisa. Hah? Diapain? Cicipin gitu. Oh manis ini. Lah Allah perlu uji coba enggak? Allah bikin jeruk namanya. Manis apa asam? Cobain. Ya apa ilmunya kita itu diantaranya tadi ada nadhari, dzaruri, terus apa badihi. Itu ilmunya kita tuh, ilmu adat begitu. Ilmu badihi itu ilmunya siapa? Para dokter itu badihi semua tuh, peneliti ilmuwan itu badihi, uji coba tuh. Ini campur ini, oh begini dicatat, semua diteliti. Bukan nadhari, bukan, tapi badihi namanya. Kalau nadhari ya nggak perlu pakai uji coba, kayak ente tidur pagi-pagi ngelihat tanah basah, genteng basah, semalam ada hujan nih, gitu loh. Itu namanya apa? Nadhari, gitu loh. Karena kamu melihat ada dalil nih, apa basah. Ente lihat di jauh ada asap ngepul, ada yang kebakaran tuh. Nah, dia tahu tuh. Itu namanya ilmu nadhari, ini berpikir tentang sesuatu. Ya, jadi ilmunya Allah adalah ilmu yang dengan ilmunya Allah menyingkap segala sesuatu. Perkataan yang dengan ilmunya Allah menyingkap sesuatu itu majas aja. Ini bukan terus apa ilmu itu jadi alat bagi Allah untuk mencari tahu, bukan gitu loh. Ilmu itu sifat yang tetap pada zatnya Allah. Artinya dengan adanya sifat ilmunya bagi Allah itu segalanya jadi jelas gitu. Ini cara gampangnya ngomong begitu gitu loh. Kayak kamu lah, adanya mata jadi bisa melihat. Ini cara gampangnya ngomong, maksudnya bukan ilmu itu jadi alat untuk menemukan sesuatu, karena ilmunya Allah itu ilmu yang tetap, bukan ilmu yang hasil mencari, yang tadinya nggak ada, nggak tahu terus jadi tahu, nggak begitu. Lah batasan inilah yang harus dipahami, bahwa Allah ilmunya itu azali, nggak ada permulaannya. Nanti timbul pertanyaan tuh,
Loh kalau Allah udah tahu semua nih, semua yang berkaitan sama makhluk, nanti akan begini, besok akan begini, lusa akan begini, kamu akan jadi apa nanti, akan bagaimana, mati di mana, hidup di mana, kawin sama siapa. Terus gunanya saya berdoa apa? Allah udah tahu semua. Hah? Doanya, gunanya kita berdoa adalah ibadah. Kenapa? Karena doa itu diperintah oleh Allah. Ente sholat kenapa? Diperintah sama. Apa kalau kamu sholat Allah tambah mulia? Terus kok sholat kenapa? Ya karena perintah Allah, maka saya kerjakan. Doa? Ya karena perintah Allah, maka saya kerjakan, gitu loh. Lah, urusan kabul atau enggak kabul bukan urusan doa saya. Doa itu urusan sama apa? Pahala. Adanya doa mendatangkan pahala karena ikut perintahnya Allah. Adapun yang akan kamu terima itu semua ada di ilmunya Allah. Besok kamu akan terima apa, lusa akan terima apa. Apa kalau kamu ngerintih nih, ya Allah, anak belum bayaran sekolah, ya Allah. Allah nggak tahu gitu. Perlu kamu kasih tahu gitu. Ya Allah, besok debt collector datang, ya Allah. Ya Allah, token udah bunyi di. Jadi nggak usah kasih tahu, nggak usah. Jadi kalau kan niatnya ngasih tahu salah ya. Lego memangnya Allah nggak tahu. Tapi Kebanyakan orang nggak sadar begitu. iya harus kasih tahu. Nah mestinya kita ketika melaporkan atau menyampaikan sesuatu yang ada pada kita itu maknanya apa? Bukan ngeluh, bukan ngasih tahu. Sadar hamba. Sadar hamba. Butuh. Maknanya ini butuh pertolongan Allah. Hanya dialah yang mampu, hanya dialah yang kuasa menjadikan segala apa yang saya butuhkan. Kan ente sering tuh kalau lagi di sini penuh unek-unek curhat ya. Cari teman curhat biar apa tuh? Hah? Ada solusi. Lah, Allah itu sumber segalanya, gitu loh. Yang mampu menyelesaikan semua masalah saya ya hanya Allah. Kalau ente kok curhat sama selain Allah, ya salah. Yang ada begitu mau curhat, bro, gue juga punya masalah, bro. Udah, ente nggak usah ngomong-ngomong, udah. Ente masalahnya apa? Gitu doang. Tukar masalah sama gue dah, gitu, nggak repot ente. Ini satu-satunya yang bisa kita adukan segala masalah kita ya hanya kepada Allah, gitu loh. Jadi ngadu itu maknanya menyadari kelemahannya, gitu maknanya. Bahwa nggak akan mampu saya menyelesaikan ini kalau nggak ditolong sama Allah, gitu loh. Ya Allah, ini saya nggak mampu nih kalau nyelesain ini, nggak mampu. Kalau nggak engkau tolong, engkau kasih jalan, ya Allah, engkau mudahkan, engkau berikan, gitu loh. Jadi bukan mau ngasih tahu Allah, tapi mau menampakkan kelemahan dirinya di hadapan Allah, dan itu yang Allah ridhoi, gitu loh. Doa yang diridhoi Allah ya begitu. Ya kata Nabi, semua doa itu pasti dikabulkan, kecuali yang buru-buru. Sahabat nanya, ya Rasul, yang buru-buru yang bagaimana? Yang kalau habis doa, besok doa lagi nanya, ya Allah kok belum kabul, ya Allah. Gitu loh, itu namanya doanya buru-buru. Kamu kalau sudah doa, ya sudah lepas.
Kenapa? Karena yang mau kamu adukan itu sudah selesai gitu loh. Bukan nanya lagi, saya udah tahajud, udah duha, waqiah udah, tabarok udah, masih begini aja, gimana sih? Allah itu denger nggak saya doa sebenarnya? Ya Allah, repot dah. Makanya banyak orang kecewa ketika nggak tahu ini, gitu loh. Nggak tahu kalau Allah itu maha mengetahui. Nah, kalau Allah tahu terus saya doa, berarti tadi sudah terjawab doanya untuk apa? Mengakui lemahnya, mengakui yang kuasa menolong hanya Allah. Maka muncul iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Saya nggak mau curhat sama yang lain ya Allah gitu. Karena yang lain nggak ada yang mampu nolong, nggak bisa. Yang bisa nolong hanya Engkau ya Allah gitu. Nggak ada orang kok curhat sama yang lain, aneh gitu. Paling tos doang gitu, tos. Lah ada orang terikat nih, ente terikat, tolongin dong buka. Lu nggak lihat gua, lu gimana? Gua aja terikat, lu minta ikat, buka ikatannya gimana sih? Terus, lah kalau Allah itu tahu, kenapa Allah bertanya? Ada nggak Allah nanya? Lah kok nanya? Wong udah tahu kok nanya, kenapa? Muji. Muji. Sama. Masa angin? Oh, suara kencang begitu kok angin? Ada yang jatuh itu, gelondang itu. Kayak guru nanya sama muridnya, anak-anak, 1 tambah 1 berapa? Muridnya jawab, guru kok nanya? Kata gurunya, lah kalau saya nggak nanya. Jadi Allah nanya itu mau apa? Mau ngasih tahu gitu. Bukan Allah nanya itu mau cari tahu, bukan. Kalau ente nanya mau cari tahu biar tahu. Kalau Allah nanya mau ngasih tahu gitu loh. Allah nanya, kamu nggak tahu nih, saya kasih tahu gitu. Jadi nanyanya Allah itu bukan untuk cari tahu. Nanyanya Allah itu apa? Wong dia zat yang maha tahu. Kan banyak tuh malaikat ditanya sama Allah, malaikat, hari ini siapa aja yang ibadah? Lapor malaikat, hari ini si fulan ya Allah ibadah, si fulan. Lah kok Allah nanya gitu. Maknanya Allah mau menunjukkan sesuatu gitu loh. Kalau Allah itu nanya, Allah mau menunjukkan sesuatu. Bahwa ini malaikat itu petugasnya ini, Nabi tugasnya ini, si hamba tugasnya ini gitu. Artinya mau menunjukkan tanggung jawab yang ditugaskan oleh Allah kepada tiap-tiap hambanya gitu loh. Kayak ente ditanya guru lah, kan guru ngasih tanggung jawab kan, besok belajar ya, ini PR-nya, terus ditanya kan, berarti mau menunjukkan kamu tanggung jawab enggak, kamu ngerjain enggak, kamu gitu. Jadi jangan dianggap kalau Allah itu nanya, Allah itu mau nyari tahu gitu. Kayak Allah menguji hambanya untuk apa?
Kan Allah Maha tahu. Kok hambanya diuji? Mau menunjukkan pada si hamba gitu loh. Yang bodoh mau ditunjukkan bodohnya, yang pinter mau ditunjukkan pinternya gitu loh. Itu dengan ujian itu Allah mau menunjukkan sesuatu kepada si hamba. Bukan Allah mau cari tahu nih hambaku ini bener apa enggak, pinter, bukan. Tapi Allah mau menunjukkan kepada si hamba itu bagaimana kualitas dirinya gitu loh. Dengan Allah menjadikan ujian kepada hamba-hambanya gitu. Jadi ditanya, diuji, itu mau menunjukkan kualitas diri kita, keadaan kita. Oh, ternyata memang saya ini nggak tahu. Oh, ternyata saya ini memang belum amanat. Saya ini masih banyak ngelakuin maksiat. Saya belum bisa taat sama Allah. Itu ujian begitu. Hingga kita menyadari keadaan diri kita gitu. Kalau nggak diuji bagaimana? Oh ya kaya kamu paling hebat toh. Mau kaya sudah paling top, nggak ada lagi yang ngalahin saya, nggak ada. Begitu diuji letoy langsung, ternyata saya belum bisa, ternyata saya kalah, ternyata saya, karena ada ujian namanya. Oke, untungnya Allah menguji hambanya. Ya, ini yang wajib kita ketahui dari sifat wajibnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu yang wajib, yang mustahil dan yang jaiz. Kok tiga-tiganya diketahui Allah? Karena ilmu itu bukan sifat taksir. Ilmu itu bukan sifat menjadikan. Kalau menjadikan kayak kemarin kudrat iradat, ya hanya urusan sama yang mungkin terjadi gitu loh. Nah kalau ilmu semuanya tuh dihadapin, yang wajib ya dia tahu, yang mustahil dia tahu, yang jaiz. Kenapa? Karena ilmu bukan sifat taksir, bukan menjadikan. Ya, ini yang hari ini kita kaji. Besok tinggal nyambung lagi sifat hayat insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir